Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-18. Namun, Gajah Mada juga punya kekukuhan hati. Di depan mata ia melihat sebuah persoalan yang sangat mendesak untuk ditangani, bahkan bagi tak bisa ditunda lagi. "Belum harga mati, Paman," jawab Gajah Mada tangkas. "Aku minta Paman Aryatada kembali menghadap Prabu Putri untuk membatalkannya. Persoalan Keta dan Sadeng saat ini sedang berada di depan mata dan sangat membutuhkan perhatianku. Jika aku berada di kursi yang saat ini Paman lenggahi, aku harus mengurus wilayah yang lebih melebar. Sedangkan sebaliknya, aku harus mengerucut, memusatkan perhatian pada rencana makar yang akan dilakukan Keta dan Sadeng, yang membutuhkan keterlibatanku secara langsung. Mungkin dengan berada dan terjun langsung di tempat itu." Aryatada memperhatikan wajah Gajah Mada. Cahaya obor yang temaram tidak mampu menerangi wajah laki-laki bertubuh kekar itu dengan cukup jelas, sehingga tidak bisa dibaca bagaimana raut mukanya. "Jadi menurutmu belum waktunya?" "Belum, Paman," jawab Gajah Mada. "Tetapi kamu tidak keberatan menduduki jabatan itu?" Gajah Mada tidak segera menjawab. "Ayolah Gajah Mada," kata Aryatada, "cobalah jujur kepada dirimu sendiri. Yang aku ketahui dan aku rasakan selama aku menjadi prajurit adalah nafasku untuk selalu menjadi yang terbaik dan meraih keadaan yang lebih baik, bisa itu di pangkat atau jabatan. Pada saat kau seorang prajurit rendahan, angan-anganmu adalah bagaimana kau bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi. Ketika kau berada di pangkat lurah prajurit, kau pun berangan-angan untuk bisa meraih jabatan lebih tinggi dengan pangkat senopati, lalu temenggung, pesangguhan, dan seterusnya. Maka, jika kau jujur, kedudukan Mahapati sebenarnya berada di angan-anganmu, bukan?" Gajah Mada tidak mengelak dengan menggeleng. Apa yang disampaikan Aryatada benar dan tidak ada gunanya bersikap seolah-olah tidak pernah berangan-angan menduduki jabatan itu. "Karena keberhasilanmu yang luar biasa, kau meraih jabatan cukup tinggi tanpa harus melampaui tataran yang semestinya. Dengan menjadi patih di Kahuripan dan patih di Daha, menjadi pelaksana pemerintahan para Sekar Kedaton saat itu, tidak inginkah kau meraih jabatan yang lebih tinggi, berada di puncak yang bisa kau raih dengan menjadi Mahapati Amangkubumi? Jujurlah." Pertanyaan yang dilontarkan Aryatada dan semua kilanya memaksa Gajah Mada harus mengakui kebenarannya, bahwa menjadi Mahapati yang berarti berada di jabatan kedua setelah raja. Sungguh bohong besar jika ia tidak membangun mimpi mendapatkan jabatan itu. Sekarang tawaran itu bahkan telah berada di depan mata, tinggal menerima belaka. Jika itu yang ia lakukan, ia akan menyandang jabatan yang sangat terhormat, Mahapati Amangkubumi. "Cepat atau lambat, jabatan itu memang akan jatuh kepadaku, karena aku tak melihat sosok siapapun yang pantas menduduki jabatan itu kecuali aku," kata Gajah Mada dalam hati. Namun, apa yang terucap berbeda warna dari apa yang berada dalam hatinya. "Apakah menurut Paman tidak ada lagi orang yang layak dipertimbangkan untuk menduduki jabatan itu?" tanya Gajah Mada. "Menurutmu, siapa yang punya kepantasan yang kau maksud, yang memiliki kelayakan yang disyaratkan?" Hening yang lewat adalah dalam rangka memberi keleluasaan bagi Gajah Mada untuk berpikir. Gajah Mada memiliki cita-cita yang tinggi. Jauh ke depan, ia mempunyai angan-angan yang ingin ia wujudkan. Namun,
bagaimana ia bisa mewujudkan mimpi dan angan-angannya jika tidak didukung kekuasaan. Aku bersedia, Paman, tetapi aku minta waktu. Tolong Paman Aryatada bisa memahami. Aryatada menyimak, tetapi Gajah Mada tidak melanjutkan kata-katanya. Bagaimana yang harus aku pahami? Tanya Aryatada. Gajah Mada kembali melangkah mondar-mandir dan kemudian berhenti tepat di hadapan Empu Krewes yang menyimak dengan cermat. Belum banyak jasa dan pengabdian yang aku berikan, Paman, apalagi jika dibanding itu dengan jabatan yang aku emban. Oleh karena itu, mohon jangan dulu. Ke depan, aku masih harus menyelesaikan persoalan yang timbul di Ketah karena Mapanji Ketah sedang berulah. Di Sadeng, Adipati Sadeng juga bikin masalah. Ada dua persoalan itu bisa aku selesaikan dengan tuntas. Apalagi sekarang Majapahit sedang diganggu oleh persoalan yang perlu penuntasan. Jika masalah-masalah itu telah selesai, barulah layak kiranya aku menerima anugerah jabatan itu. Empu Krewes mengunyah permohonan itu, lalu menimbang menggunakan cara pandang Gajah Mada dan berusaha memahaminya. Mahapati Aryatada tersenyum dan mangut-mangut. Begitu? Benar, Paman, jawab Gajah Mada. Mahapati Aryatada menimbang dan mengunyah beberapa sisi di balik apa yang diinginkan Gajah Mada. Mungkin pertimbanganmu benar, kata Aryatada. Di Pasewakan pasti akan ada banyak orang yang berteriak saat kau diwisuda menjadi Mahapati, karena ada banyak pihak yang merasa kamu terlalu muda untuk mengemban jabatan dan kedudukan itu. Padahal menurutku, usia bukanlah hal yang penting, tetapi kemampuanlah yang penting. Kau telah menjabat patih wilayah 2 kali. Kedua putri itu pernah kau dampingi dan merasa sangat puas dengan pekerjaan dan pengabdian yang kau berikan. Jadi, tidak aneh kalau dengan kamu menjadi Mahapati, kedua Prabu Putri akan merasa sreg dan cocok. Kau pun sekarang menjabat Patih Majapahit. Meski belum Patih Utama dan Amangkubumi, kau memiliki perbendaharaan pengalaman yang cukup dan memadai untuk menduduki jabatan sebagai Patih Utama. Namun, jika kau merasa perlu melengkapi perbendaharaan kepengalamanmu dengan meredam pemberontakan Ketah dan Sadeng lebih dulu, aku tak keberatan. Aku akan sabar menunggu dan akan aku sampaikan hal itu kepada Prabu Putri Sri Kitaja dan Dyahwiyat. Gajah Mada mengangguk. Semoga para Prabu Putri berkenan. Akan tetapi, jika Prabu Putri tidak sependapat dan berkehendak lain, kamu tak bisa menolak dari jabatan itu. Empu Krewes menambah. Kembali Gajah Mada mengangguk tegas. Namun, jika benar sebagaimana yang disampaikan oleh Mahapati Aryatada, Gajah Mada merasa siap dan sanggup melaksanakan tugas berat itu. Dalam hatinya, Gajah Mada banyak menyimpan gagasan dan mimpi, terutama kaitannya dengan masa depan Majapahit. Gagasan dan mimpi itu tak mungkin diraih tanpa kekuasaan. Dengan kekuasaan di tangannya, mimpi tentang Nusantara yang tak hanya sebatas Dwipantara sebagaimana dulu pernah digagas oleh Sang Prabu Kertanegara akan bisa diupayakannya. Berbagai pulau dan negara yang membentang dari timur tempat matahari muncul dan di barat tempat matahari tenggelam akan bisa disatukan. Seorang prajurit berjalan melintas. Gajah Mada segera melambaikan tangan. Ibu Suri sudah membuka pintu biliknya? Tanya Gajah Mada. Belum Kipati, balas prajurit itu. Ya sudah, tolong beritahu aku jika Ibu Suri Gayatri sudah membuka pintu biliknya. Baik, aku laksanakan Kipati, jawab prajurit itu. Gajah Mada merasa telah tiba waktunya untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan Kyai Wirota Wirogati. Namun Mahapati Aryatada mendahului. Ada lagi sebuah saran untukmu, Gajah Mada. Sebuah hal yang aku lihat kau tidak memperhatikan atau mengabaikan. Gajah Mada mengerutkan kening. Soal apa, Paman? Tanya Gajah Mada yang merasa heran. Dalam penyampaian persoalan terakhir itu, Mahapati Aryatada jelas dengan sedang menyembunyikan senyumnya. Namun Gajah Mada mampu membacanya.
Menurut pendapatku, boleh dibilang kamu terlambat untuk memiliki istri. Jika tidak kau sempatkan untuk berumah tangga, kelak ketika kau punya anak, kamu sudah kakek-kakek. Itu sangat tidak bagus. Persoalan yang disampaikan Mahapati Amangkubumi itu sungguh persoalan yang tidak terduga. Karena itu Gajah Mada tak mampu berbicara. Pada umumnya, para pemuda sudah berumah tangga di usia lebih dari 20 tahun. Para orang tua yang memiliki anak gadis mulai berpikir mengawinkan anaknya di usia 15. Jika usia gadis sudah lebih dari 20 tahun, tetapi masih belum bertemu dengan jodohnya, orang tuanya akan panik kebingungan. Sebaliknya, tidak demikian dengan para orang tua yang beranak laki-laki. Orang tua tidak bingung ketika anak lelakinya sudah lebih dari 30 tahun, bahkan 40 tahun belum juga bertemu dengan pendamping hidupnya. Namun demikian, menurutku amat tidak baik kalau kamu tidak segera berumah tangga, Gajah Mada. Aku lihat selama ini sepak terjangmu selalu bergolak. Menurutku harus ada seorang istri yang mampu mengimbangi dan menjadi tempat menampung kegelisahanmu. Apa yang menyebabkan selama ini kau belum berpikir berumah tangga? Belum sempat atau bagaimana? Hening yang lewat adalah hening yang sangat larut. Mahapati Amangkubumi Aryatada merasa heran karena meski waktu telah bergeser sedikit lama, lelaki muda dan perkasa di depannya masih belum berbicara. Sedikit terbukalah kepadaku, Gajah Mada, kata Aryatada. Gajah Mada meliukkan badan, sebuah cara untuk menyembunyikan warna hati. Kesatria mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu terjebak dalam suasana hati jengah dan membingungkan. Beruntung Gajah Mada karena malam yang gelap menutup dan menyembunyikan wajahnya dan merasa menebal. Namun demikian, Mahapati Aryatada bisa membacanya. Apakah kamu sedang menyimpan rasa tertarik kepada lawan jenis? Berbagilah denganku, Gajah Mada. Nanti aku akan mewakilimu, bahkan menjadi wakil dari keluargamu untuk memenang gadis itu. Siapa namanya, anak siapa, dan di mana gadis itu bertempat tinggal, ke ujung dunia sekalipun, Aryatada yang sudah tua renta ini pasti akan mendatanginya dan meminangnya. Jika lamaran itu ditolak, Aryatada akan menyiapkan pasukan berkekuatan segelar sepapan untuk merampasnya untukmu. Gajah Mada ternyata tidak tersenyum mendengar guyonan yang dilepas Mahapati Aryatada itu. Ketika yang dibicarakan adalah pilihan hidup yang ia ambil dan telah diputuskan melalui pertimbangan dan pengambilan keputusan yang tak mudah dilakukannya. Raut muka Gajah Mada tampak bersungguh-sungguh. Amat perlahan Gajah Mada menggeleng. Ia lakukan itu dengan amat yakin. Aryatada yang memperhatikan raut muka Gajah Mada di bawah siraman cahaya obor terheran-heran. Aryatada menyentuh lengan pemuda itu. Tidak ada nama sebuah pun dalam hatimu? Nama seorang gadis atau seorang janda yang menarik perhatianmu? Tanya Aryatada. Gajah Mada kembali menggeleng. Kali ini bahkan lebih tegas dan penuh yakin. Apakah selama ini belum terbersit keinginanmu untuk berumah tangga? Bertanya Mahapati Aryatada lagi. Betapa sulit menjawab pertanyaan itu. Terlihat Pati Gajah Mada amat bingung. Sesungguhnya persoalan yang dilontarkan oleh Mahapati Aryatada cukup lama menjadi renungannya. Ada beberapa orang prajurit Bayangkara yang menggoda dan berseloroh soal itu, atau mengingatkan dengan bersungguh-sungguh supaya Pati Gajah Mada jangan terlalu larut dengan pekerjaannya, menyarankan supaya Pati Gajah Mada segera memiliki seorang istri sebagai penyeimbang hidupnya. Bahkan pertanyaan dan saran itu juga datang dari Ibu Suri Gayatri dan Prabu Putri Sri Gitarja. Seharusnya Gajah Mada menyempatkan memikirkan urusan pribadinya untuk segera beristri agar nantinya punya keturunan. Aku tidak akan menikah, Paman, jawab Gajah Mada tegas. Jawaban yang membuat Aryatada benar-benar terkejut. Mengapa? Ada hal yang menyebabkannya? Gajah Mada mengalami kesulitan menjelaskan.
Mengapa Gajah Mada? Ulang Mahapati Aryatada. Apakah kau memiliki cerita buram di masa silam? Sebuah pengalaman buruk yang menyebabkan kau memutuskan tak akan mengawini perempuan manapun? Ada perempuan yang telah mengecewakanmu dengan menolak ajakanmu untuk menikah? Perempuan mana yang telah berbuat demikian bodoh itu? Meski berlahan, Gajah Mada ternyata menggeleng. Mengapa? Berikan aku penjelasan yang paling mudah untuk memahaminya. Gajah Mada tidak tersenyum, wajahnya tetap datar. Matanya yang tajam menusuk mirip mata elang, lurus jatuh ke depan. Perempuan adalah sumber kelemahan bagiku, Paman, yang jika aku layani akan menjadi penghambat semua gerak langkahku. Ke depan aku tak ingin terganggu oleh hal sekecil apapun, jawab Gajah Mada. Jawaban yang dilontarkan Gajah Mada benar-benar menyebabkan Mahapati Aryatada terperanjat. Tak disangkanya Gajah Mada akan memberinya jawaban yang sangat aneh seperti itu. Sebuah cara pandang yang tidak lazim atau bahkan terasa berlebihan. Menganggap keberadaan seorang istri sebagai pengganggu benar-benar berlebihan. Apa Gajah Mada tak sadar ia ada di dunia dengan terlahir melalui perempuan? Ibunya seorang perempuan, neneknya juga seorang perempuan. Apa yang kamu nilai kurang pada sosok perempuan? Bertanya Mahapati Aryatada sambil berusaha tertatih berdiri. Gajah Mada punya alasan untuk mengambil sebuah sikap dan ingin menyimpan alasan itu sendiri, yang andai kata ia lontarkan keyakinan itu akan menyebabkan banyak orang akan tersinggung. Lebih-lebih jika yang mendengar itu kaum wanita, mereka akan mencak-mencak. Apalagi jika kaum perempuan itu tahu Gajah Mada menganggap mereka hanya penghambat langkah para lelaki, yang menyebabkan para lelaki tidak perkasa dan berwira lagi. Padahal ke depan Majapahit membutuhkan para lelaki perkasa, membutuhkan laki-laki yang tangguh, tidak takut darah tumpah dari tubuhnya, dibutuhkan laki-laki pilih tanding yang berani berkorban dan tidak terikat oleh waktu. Bagaimana seorang laki-laki bisa bebas dan berani meluaskan wilayah Majapahit yang untuk keperluan itu mungkin harus dengan pergi bertahun-tahun jika ia terikat oleh seorang istri, terikat oleh anak atau keluarga? Negara yang diinginkan atas Majapahit adalah negara yang harus luas dan perkasa, membentang dari asal sang surya terbit hingga ke tempat Bagaskoro terbenam, yang untuk bisa menggapainya dibutuhkan otot-otot besar melingkar, kaki-kaki kuku, dan dada bidang yang mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan yang jauh lebih besar. Gajah Mada bahkan menggagas mungkin dibutuhkan lebih banyak lagi orang yang berani bersikap seperti dirinya, berani tidak kawin sebagai landasan kerja keras mewujudkan Majapahit seluas Nusantara, tidak hanya berkutat di wawasan Dwipantara atau sebatas Jawa, apalagi yang hanya sebatas tanah Jawa di bagian tengah dan timur. Untuk kejayaan Majapahit dibutuhkan pengorbanan. Gajah Mada melihat jika tak ada orang lain yang berani berkorban hingga tuntas, ia yang akan melakukan. Ia akan memberi contoh yang kalau tak berhasil mendorong orang lain melakukan hal yang sama, tak masalah, hanya ia sendiri yang berjalan melenggang. Untuk mewujudkan Majapahit yang besar, jaya, dan gilang gemilang, segala hal yang bisa membuatnya terlena, membuat mabuk, membuatnya kenyang sampai tidak mampu bergerak harus dibuang jauh, disingkirkan. Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri yang merengek merajuk? Bagaimana aku bisa mewujudkan angan-angan dan mimpiku jika aku terganggu oleh anak yang menangis? Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan, ucap Gajah Mada dalam hati dan hanya untuk diri sendiri. Mahapati Aryatada merasa penasaran. Mahapati Aryatada merasa belum puas jika Gajah Mada belum menjelaskan. Merasakan adanya sesuatu yang sangat aneh mendorong Mahapati Aryatada akan tersenyum. Namun manakala merasa tidak ada alasan untuk tersenyum, Mahapati Aryatada membatalkannya.
pengganti Mahapati di Halayuda itu akhirnya menggeleng-gelengkan kepala. Aryatada meminta perhatian Gajah Mada. Pendapatmu yang demikian seolah tak masalah bagimu di dunia ini tanpa wanita. Bagaimana dan apa jadinya dunia ini tanpa perempuan? Kelahiranmu ke dunia ini melalui perempuan. Ibumu yang melahirkanmu dan menjadi perantara keberadaanmu seorang perempuan. Berbicaralah wahai Gajah Mada. Bagiku terasa sangat penting mengetahui bagaimana cara pandang yang kau yakini tidak ubahnya agama itu. Benarkah sudah separah itu keadaanmu? Bertanya Mahapati Amangkubumi Aryatada. Gajah Mada berputar dan menempatkan diri berhadapan langsung dengan Aryatada. Mahapati yang dengan tulus membimbing dan memberi dorongan yang sering pula menempatkan diri sebagai orang tuanya. Dari tempatnya berada, Gajah Mada melihat para prajurit yang berada di istana Ibu Suri Gayatri makin banyak. Dari tempatnya, ia melihat suami Prabu Putri Sri Gitarja berjalan mondar-mandir. Kembali Aryatada meminta perhatian Gajah Mada. Para lelaki ketepatan nafsu. Hal yang demikian sudah merupakan kodratnya, karena melalui cara itulah manusia tumbuh, berkembang, dan beranak pinak. Lalu bagaimana cara pandangmu Gajah Mada? Apakah kamu berpikir membangun rumah tangga tidak perlu kau lakukan? Dengan demikian, kamu tidak harus terikat oleh perkawinan, beranak pinak, dan keturunan? Gajah Mada tidak menjawab. Wajahnya tetap beku. Mahapati Aryatada melanjutkan. Apakah kau siap tak punya anak keturunan karena tidak beristri? Apakah kau siap tidak memiliki terah? Ketika orang-orang sibuk mengupayakan adanya garis keturunan, kamu justru dengan sengaja memangkas wangsamu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu, Gajah Mada menggeleng dengan tegas. Aku tak akan menyentuh perempuan manapun. Jawabnya. Aryatada makin mencuatkan alis. Apakah ada yang tak beres dengan dirimu Gajah Mada? Kau kehilangan hasrat pada kecantikan perempuan, atau sebaliknya, seperti aku dengar pada orang-orang tidak lumrah itu, saling tertarik antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan tertarik dengan perempuan? Kau menghadapi masalah seperti itu Gajah Mada? Gajah Mada tersenyum, tetapi tak sampai harus tertawa. Tentu aku tidak seperti orang-orang itu paman, jawab Gajah Mada. Orang berpuasa tidak makan seharian dan bahkan dilakukan berhari-hari adalah karena adanya kesadaran atas rasa lapar. Rasa lapar dan haus itulah yang dilawan dan dikalahkan. Aku telah banyak melihat, merasakan, memperhatikan, dan menyimak pengalaman orang lain. Aku melihat banyak lelaki yang mestinya punya kesempatan untuk menjadi perkasa dan bisa berbuat sesuatu yang luar biasa, nyatanya menjadi lembek karena perempuan. Bagiku paman, aku hanya bicara bagiku dan mungkin tidak bagi orang lain, dengan tidak mengurangi rasa hormatku kepada orang lain yang berbeda cara pandang, bahwa aku mempunyai sebuah cita-cita paman. Aku ingin mengabdikan diri kepada negaraku dengan tuntas tanpa sisa. Aku ingin mempersembahkan hidupku kepada Wilwotikto tanpa secuil pun yang tercecer. Itulah sebabnya aku tidak ingin ada gangguan yang menghalangi pengabdianku. Jika aku mengawini seorang perempuan, keberadaan perempuan yang menjadi istriku itu hanya mengganggu gerak langkahku, merupakan perintang mimpi dan cita-citaku. Perempuan dan para istri adalah perengek yang menyita ruang dan waktu para lelaki, yang mengakibatkan mereka tidak berotot. Ke depan, Majapahit membutuhkan orang yang mau berkorban, termasuk untuk Wadat. Apa salahnya jika aku mengambil keputusan seperti itu paman? Tak ada yang salah karena itu hanya sebuah pilihan dan hanya Gajah Mada saja yang melakukan. Kecuali kalau semua lelaki di dunia ini mengambil langkah yang sama untuk tidak kawin, barulah itu salah. Aryatada memandang Gajah Mada dengan takjub. Namun Gajah Mada masih ingin mempertegas. Yang melakukannya hanya seorang Gajah Mada. Dunia ini tidak akan kehilangan kesinambungan kehidupan antara mereka yang menua dan yang muda hanya karena Gajah Mada memutuskan untuk tidak beristri. Manakala ada seorang berpuasa, sejatinya orang itu berpuasa melawan nafsu lapar dan haus.
hidup rumah tangga bisa disebut kodrat, tetapi bisa pula disebut nafsu. Itulah sebabnya aku mengambilnya sebagai salah satu pilihan dari banyak pilihan yang tersedia, bahwa aku memutuskan tak akan pernah hamukti wiwoho. Aku akan tetap prihatin di sepanjang hidupku dengan menjauhi hamukti wiwoho. Biarlah aku mengalami loro-lopo di sepanjang hidupku, asal aku mampu mengantarkan negara Majapahit ke kejayaan yang gilang gemilang. Mahapati Aryatada yang terbungkam makin terbungkam mulutnya. Jika kemudian serasa ada ribuan ekor semut yang merayapi punggungnya adalah merupakan jejak pesona dari semua ucapan pemuda bertubuh agak pendek tetapi kekar itu. Untuk beberapa saat lamanya, Mahapati Aryatada masih tak mampu berbicara. Jadi tidak akan kawin itu merupakan kesengajaan? Gajah Mada mengangguk. Kamu tidak cemas nantinya tidak punya keturunan? Gajah Mada kembali mengangguk mantap. Tak ada yang aku cemaskan. Kalau kamu nanti mati, habis sudah riwayatmu. Tak ada yang menyebutmu ayah, tak ada yang memanggilmu kakek. Orang-orang di kemudian hari mungkin akan bingung menelusuri siapa saja anak turunmu. Aku benar-benar siap dengan keadaan itu. Kembali Gajah Mada menjawab amat tegas. Aku hormati cara pandangmu itu Gajah Mada. Meski juga aku sayangkan jika kau lakukan pengorbanan itu demi negaramu. Aku makin yakin untuk mencalonkanmu menjadi penggantiku. Aku rasa aku memang harus membicarakan kembali dengan para Prabu Putri untuk menunda wisudamu menjadi Mahapati sambil menunggu kiprahmu untuk yang kesekian kali dalam meredam pemberontakan Mapanjiketa dan Adipati Sadeng. Gajah Mada mengangguk dan kembali seorang prajurit berjalan melintas. Prajurit itu bergegas mendekat ketika Gajah Mada melambaikan tangan. Ibu Suri sudah membuka pintu? Tanya Gajah Mada. Belum Kipati. Jawabnya. Ya sudah, lanjutkan tugasmu. Tandyo. Jawab prajurit itu dengan sigap. Gajah Mada akhirnya merasa telah sampai ke pembicaraan awal. Soal kejadian tadi Paman, kata Gajah Mada, bagaimana cara Paman menebak orang yang berada di belakang perbuatan onar dan upaya menerobos gedung pusaka itu didalangi oleh Kiai Wirota Wirogati? Apakah benar Paman menandainya dari sirap yang ditebar dan dari kabut aneh itu? Karena orang itu memiliki kemampuan itu, Paman langsung bisa menebak. Aryatada tidak mengangguk, tidak menggeleng, matanya lurus memandang ke depan, tetapi kenangannya seperti terlempar kembali ke masa silam. Aku tidak menyaksikan secara langsung. Yang aku dengar berdasar dari katanya dan katanya, menurut kasakusuk yang riuh dibicarakan orang, juga pernah disampaikan oleh Kiai Pamandana kepadaku. Kiai Wirota Wirogati adalah maling yang pilih tanding, maling dengan kemampuan yang tidak lumrah, maling yang belum sekalipun tertangkap. Ia mampu menerbang rangsang rasa kantuk ke udara yang menyebabkan sasarannya akan disergap oleh rasa ingin tidur yang tak terlawan. Masih menurut Kiai Pamandana, Kiai Wirota Wirogati juga mampu melarikan diri dari keadaan terjepit macam apapun dengan cara mengundang kabut. Bahkan ada juga yang menyebut ia tinggal melenyapkan tubuh dari pandangan mata, menghilang. Gajah Mada menyimak dengan bersungguh-sungguh. Jadi Kiai Wirogati punya kemampuan menciptakan kabut? Mahapati Aryatada menggeleng. Menurutku, maling Wirota Wirogati tidak punya kemampuan menciptakan. Ia bukan Tuhan, ia hanya manusia. Yang ia lakukan mungkin sekedar menghadirkan. Seperti ibu-ibu yang menampik gabah dan membutuhkan keterlibatan angin. Yang dilakukan itu dengan bersiul. Bukankah saat kamu masih kecil sering melakukan? Kamu mengundang datangnya angin dengan bersiul. Pernah kau lakukan itu bukan? Gajah Mada memang punya kenangan itu. Bukan ia alami sendiri, tetapi dari apa yang dilihat dilakukan oleh para tetangganya. Ketika padi dipanen kemudian dijemur, untuk memisahkan padi yang bernas dengan yang tidak berisi perlu ditampi dan ditiup menggunakan mulut.
tenaga angin dari mulut dirasa belum cukup memisahkan padi bernas dan padi yang gabuk, maka diundanglah angin dengan cara bersiul. Melihat seorang perempuan mengalami kesulitan bersiul karena memang tak semua orang bisa bersiul, Gajah Mada kecil mewakili perempuan itu melakukannya. Siulnya melengking mengagetkan kuda milik tetangga, tetapi angin yang diharap datang itu tak pernah menampakkan diri, apalagi yang namanya badai. "Tolong beri aku jawaban tegas, Paman," kata Gajah Mada. "Jawaban yang mana?" balas Mahapati Aryatada. "Benarkah Kiai Wirogati mampu melakukan semua yang Paman sebut, termasuk menghilang dari pandangan mata?" kejar Gajah Mada. "Aku tak pernah melihatnya secara langsung," kata Aryatada. "Kita baru saja melihatnya secara langsung, bukan? Mungkin yang kita lihat adalah sebuah kebetulan yang luar biasa." Gajah Mada merasa tidak puas dengan jawaban itu. Apa yang dilihatnya sungguh sebuah peristiwa yang tidak masuk akal, mampu menyebar rangsang katu yang mempengaruhi siapapun, mampu mengundang kabut, mampu mengundang angin lesus, dan mampu menghilang. Jika kemampuan macam itu benar-benar ada, sungguh betapa dahsyatnya, apalagi jika dirinya yang memiliki kemampuan itu. "Kalau aku memiliki kemampuan-kemampuan itu, aku bisa banyak berbuat untuk kemajuan negara. Aku bisa melaksanakan kehendakku agar semua orang dan pihak tunduk pada kehendakku. Aku akan memanfaatkan kemampuanku itu untuk melebarkan wilayah dan jajahan," pikir Gajah Mada. Namun mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu juga khawatir jika kemampuan aneh macam itu jatuh ke tangan orang yang tak sesuai, bisa berubah menjadi sarana kejahatan yang berbahaya. Terbukti, Kiai Wirogati yang diduga menguasai kemampuan itu telah memanfaatkannya untuk tindakan jahat. Baru saja kita menyaksikan peristiwa itu. Jika kita beranggapan apa yang terjadi itu hanya sebuah kebetulan, itulah kebetulan yang luar biasa. Sebagai pembanding supaya bisa menemukan jawabnya, dan meski Paman mengutip keterangan itu dari orang lain, setidaknya benarkah peristiwa seperti itu mirip dengan yang terjadi di masa lalu? Apakah keterangan Kiai Pamandana bisa dipercaya? Mahapati Aryatada bingung, memancing Gajah Mada merasa curiga adanya bagian yang dengan sengaja disembunyikan. "Ketika bercerita kepadaku, Kakang Pamandana mengaku menyaksikan sepak terjang Kiai Wirogati secara langsung. Soal bagaimana kebenarannya, apakah Kakang Pamandana jujur atau tidak, aku tidak tahu. Itu tanggung jawab nurani Kiai Pamandana." Gajah Mada akan mengejar jawaban itu, tetapi seorang prajurit bergegas mendatanginya. Prajurit itu datang dengan setengah berlari. "Pintu sudah dibuka?" tanya Gajah Mada. "Sudah, Kipati," jawab prajurit itu. Gajah Mada bergegas bangkit dan menuntun Mahapati Aryatada. Ketika dua orang pimpinan terkemuka di Majapahit itu memasuki bilik, di ruang itu telah duduk melingkar Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Prabu Putri Dyah Wiyatraja Dewi Marajasa, yang masing-masing bersebelahan dengan sang suami. Di depan pintu, melalui isyarat matanya, Senopati Gagak Bongol meminta izin untuk bergabung. Gajah Mada mengangguk, tanda tidak keberatan. Pati Gajah Mada duduk bersila tepat di sebelah Mahapati Aryatada. Gagak Bongol ikut menempatkan diri mengapit dua patih tua itu. Ibu Suri Tribuaneswari duduk dengan mata terpejam seperti orang tidur, tetapi sejatinya tidak. Sementara itu, Mbah Wangi Melati memenuhi ruangan itu, menemani semua orang yang akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Suri Rajapatni Biksuni Gayatri.